Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Petugas tambat patah kaki akibat terkena tali di dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni. Insiden terjadi di dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Kamis 30 November 2023. Seorang petugas tambat atau pengikat di Pelabuhan Bakauheni bernama Rusdan Fadli 39 tahun terkena sabetan tali tambang kapal. Akibatnya, kaki kiri korban ini patah parah. Saat itu Rusdan sedang melakukan tugasnya, yakni mengikat tali tambang kapal. Ketika itu, kapal Trimas Fadila hendak sandar di dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni pada Kamis sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia bagian Barat. Tiba-tiba kaki korban terkena tali tambang di kapal tersebut. Ia pun mengalami patah kaki kiri. Setelah kejadian ini, Rusdan dibawa ke Puskesmas Rawat Inap Bakauheni untuk mendapatkan pertolongan pertama. Selanjutnya ia dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Bok Bazar, Kalianda untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun menurut keterangan dokter juga, korban minta dirawat jalan saja atau di rumah saja. Saat dikonfirmasi oleh General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bakauheni, Rudi Sunarko membenarkan bahwasan korban merupakan petugas tambat di pelabuhan. Rudi menjelaskan saat kejadian, korban sedang bersama temannya mengikat tali tambang kapal di dermaga 3. Kaki korban diduga tersangkut tali penambat kapal yang hendak sandar. Dimintai uang sebanyak 1 miliar, PT Parosai akan melaporkan oknum pajak di Metro. PT Parosai akan melaporkan kantor pelayanan pajak pertama Metro ke Kementerian Keuangan dan polisi menyusul pemblokiran rekening perusahaan. Langkah itu diambil sebagai solusi terakhir pihak perusahaan atas pemblokiran rekening yang dialami wajib pajak asal Bumi Saiwawai tersebut. Direktur Utama PT Parosai Ridwan Effendi menyayangkan pemblokiran yang dilakukan KPP Pratama Metro terhadap rekening perusahaannya. Pemblokiran rekening tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihaknya. Ia membantah bahwa pihaknya telah menunggak pajak. Hal ini lantaran dari semua kegiatan yang dikerjakan telah dipotong pajak oleh instansi yang terkait. Ia mengungkapkan ada oknum pegawai yang meminta uang 1 miliar jika perusahaan ingin bertemu dengan Kepala KPP Pratama Metro. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum dari PT Parosai dari kantor hukum HNP dan rekan Hendra, ia menyebutkan pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait dengan hal ini. Ia juga mengakui bahwasan kliennya selama ini sudah mengindahkan seluruh panggilan yang diberikan KPP Pratama Metro. Kliennya juga telah mengupayakan menaati sistem yang berlaku pada KPP Pratama Metro. Sementara itu untuk pihak KPP Pratama Metro belum dapat dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut. Saat awak media mendatangi kantor KPP Pratama Metro di Jalan AR Prawidagara, Kepala KPP Pratama Metro Muhammad Reza Falevi maupun Kepala Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan Pandu Maruto tidak ada di tempat. Resepsionis bernama Erika menyampaikan bahwa para pimpinan sedang tidak ada di tempat. Berikut ini kebakaran di gedung DPRD Lampung. Pemicunya adalah kabel korsleting listrik dari AC. Kebakaran terjadi di salah satu ruangan di lantai 2 gedung DPRD Lampung pada Jumat 1 Desember 2023 sore. Lokasi ini tepatnya di ruang perencanaan yang bersebelahan dengan ruangan Sekretaris DPRD Lampung. Kebakaran tersebut diduga terjadi lantaran korsleting listrik pada kabel AC. Dari pantauan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat, terlihat kepulan asap keluar dari bagian plafon yang juga merupakan ruang perencanaan. Kepulan asap ini kemudian menyelimuti seisi ruangan. Bau asap yang menyengat bahkan tercium sampai di area lobi gedung DPRD Lampung. Pegawai dan juga orang-orang yang di gedung rakyat tersebut keluar berhamburan hingga ke ruangan masing-masing.
Listrik di gedung DPRD Lampung pun dipadamkan sementara untuk minimalisasi kebakaran semakin meluas. Tampak beberapa pegawai berlarian dengan membawa alat pemadam api ringan untuk menjinakkan api. Para pegawai kemudian bahu-membahu menyemprotkan APR ke bagian plafon ruangan yang mengeluarkan asap. Dari Sekretaris DPRD Lampung, Tina Malinda mengatakan kepulan asap tersebut terjadi lantaran ada korsleting listrik. Adapun korsleting listrik berasal dari bagian plafon yang terdapat kabel AC. Beruntung kebakaran tersebut tak sampai membesar dan situasi gedung DPRD ini kembali terlihat pulih pada pukul 16.00 atau jam 4 sore. Progres pembangunan di Jalan Lampung Barat tahun 2023 mencapai 90%. Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Pemkab Lampung Barat mengklaim progres pembangunan infrastruktur di jalan di Lampung Barat, Lampung ini hampir rampung. Kabid Bina Marga dan Dinas PUPR Pemkab Lampung Barat Robert Putra mengatakan progres pembangunan di Jalan Lampung Barat saat ini mencapai 90%. Dirinya menambahkan pembangunan jalan di Lampung Barat dengan menggunakan anggaran dari dana alokasi tersebut juga hampir selesai. Selain itu dirinya mengaku semua pembangunan jalan di tahun 2023 ini akan menggunakan APBD dan juga anggaran ini sudah terlaksana. Kendati progres pembangunan yang sudah mencapai 90%, dirinya menyebut penyebaran anggaran dan juga pada Dinas PUPR setempat masih di angka 70% lebih. Proses lebih lanjut, Robert optimis bahwasannya progres pembangunan jalan di Lampung Barat ini bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sebab menurutnya semua pembangunan masih berjalan sesuai dengan schedule yang ada di kontrak dan juga masih berlangsung hingga akhir Desember. Terakhir, dirinya juga berharap agar seluruh pekerja pembangunan jalan yang masih berlangsung saat ini bisa selesai tepat waktu, sehingga harapannya masyarakat untuk dapat merasakan jalan yang bagus bisa segera tercapai saat ini hingga ke depan. Berikut ini ada Kementerian Agama yang mengapresiasi media karena ikut menjaga Lampung tetap harmonis. Kementerian Agama atau Kemenak Provinsi Lampung mengadakan coffee morning bersama dengan pimpinan media dan juga stakeholder humas. Kegiatan ini diawali dengan senam bersama di halaman kantor wilayah Kemenak Provinsi Lampung pada Jumat 1 Desember 2023 pada pukul 8 pagi. Beberapa meja dan juga tenan menyediakan makanan ringan dan juga kopi. Acara ini berlanjut dengan ngobrol santai sembari meminum kopi di meja jamuan yang telah dipersiapkan. Kakanwil Kemenak Lampung Puji Raharjo mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan. Ia menyampaikan tujuan dan juga mengundang pimpinan lembaga dan juga media adalah untuk mempererat tali silaturahmi dan juga keharmonisasian. Ucapan terima kasih juga dilontarkan atas dukungan dan kerjasama media yang turut serta menjaga Lampung tetap harmonis di tengah situasi plural atas konflik yang tengah terjadi di wilayah Timur Tengah. Tak hanya itu, momen keakraban juga diselingi dengan obrolan mengenai laporan terkait donasi Palestina, rencana pemberangkatan haji tahun 2024, dan kinerja Kemenak Lampung dalam program sertifikat halal gratis yang mampu menyediakan Lampung berada pada urutan keempat terbanyak di Indonesia. Berita terakhir datang dari warga Nunggal Rejo Lampung Tengah yang resah karena menjadi langganan banjir belasan tahun. Warga Nunggal Rejo, Kecamatan Pungkur, Lampung khawatir karena tempat tinggalnya menjadi langganan banjir di kala musim hujan. Banjir yang bermuara di Jalan Patimura nomor 16 Kampung Nunggal Rejo, Kecamatan Pungkur, Lampung Tengah ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Masyarakat mengeluhkan bahwasan aparatur pemerintah kampung yang diam saja, padahal peristiwa seperti ini sudah berlangsung kurang lebih selama 13 tahun. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, air bercampur lumpur mengenai hingga memasuki rumah. Banjir merendam deretan rumah di pinggir jalan Kampung Nunggal Rejo sekitar 300 meter.
Sigit selaku warga terdampak banjir mengatakan hujan sejak sore tadi mengakibatkan banjir. Dirinya mengaku sudah tidak kuat jika terus-terusan menghadapi banjir. Terlebih saat dirinya masyarakat lain ada yang punya usaha, mulai dari warung kelontong, warung makan hingga pangkas rambut. Ketika terendam banjir, pemilik rumah dan konsumen terganggu karena air coklat menggenangi lantai rumah mereka. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung.